Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya buka suara terkait dengan hujatan dari warganet di media sosialnya dalam 2-3 hari terakhir. Ia dikecam netizen usai Indonesia dihapus FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena alasan keamanan. Akibatnya timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20. Akibat penolakan tersebut, Ganjar dituding menjadi sebab dan alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia. Setelah memilih diam beberapa lama, Ganjar Pranowo akhirnya buka suara terkait kecaman netizen. Ia mengaku tetap kukuh dengan keputusannya sejak awal, mesti memiliki risiko. Dawuh Pak Iyai, kalau punya sikap, harus madep mantep tetap tegak lurus pantang mundur. Akan selalu ada pilihan sulit demi keadaan yang lebih baik, kata Ganjar Pranowo dikutip Senin, tanggal 2 Maret tahun 2023. Jadi yang kemarin marah-marah, mohon maaf saya harus bersikap. Nggak apa-apa, semua komen saya baca, sampai yang all ini juga saya baca. Pada akhirnya akan terbuka semua, ucapnya. Setelah FIFA menghapus Indonesia sebagai tuan rumah, Argentina dipilih FIFA untuk menjadi penggantinya. Alhasil, Argentina yang tidak lolos kualifikasi Piala Dunia U20, bisa tampil di Piala Dunia. Sementara, timnas Indonesia U20 gagal tampil. Diketahui, ada 3 pernyataan Ganjar soal menolak timnas Israel itu, diantaranya. Yang pertama, Piala Dunia U20 tanpa Israel. Ganjar menyampaikan jika perlu ada upaya agar Piala Dunia U20 bisa berjalan sukses tanpa hadirnya timnas Israel. Hal ini perlu adanya terobosan dari pihak terkait termasuk dengan melobi FIFA. Dalam konteks Piala Dunia U20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel. Tegas Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta tetap menjaga kedamaian sosial politik di dalam negeri Indonesia, tutupnya. Yang kedua, berpegang amanat Bung Karno, Ganjar menyampaikan jika penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel tidak lain karena memegang teguh amanat Bung Karno berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Hal itulah yang kemudian membuat orang nomor 1 di Jateng itu menyuarakan penolakannya terhadap timnas Israel. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau, kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis tanggal 23 Maret. Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka,
jelasnya. Dan yang terakhir, menyerahkan penyelesaian ke pusat. Ganjar Pranowo menyerahkan permasalahan timnas Israel di Piala Dunia U20 di mana Jateng menjadi salah satu tuan rumah kepada PSSI dan juga pemerintah pusat. Ganjar optimistis permasalahan ini bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat. Kita berikan ke pusat, percayakan ke pemerintah pusat dan PSSI, mereka sudah bekerja, kata Ganjar saat ditanya soal penolakannya terhadap timnas Israel, Senin tanggal 27 Maret. Di sisi lain, sikap Ganjar tersebut ada juga yang mendukung. Misalnya loyalis yang tergabung dalam Ganjarian mendukung sikap Gubernur Jawa Tengah itu. Menurut Ketua Umum Ganjarian, Guntur Romli, Ganjarian sangat memahami keputusan Ganjar Pranowo. Guntur menganggap hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di mana Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi konstitusi dan hal-hal yang menjadi aturan di negeri ini tidak bisa dipertaruhkan hanya dengan ajang permainan bola. Karena ini terkait konstitusi kita. Juga Pak Ganjar Pranowo sebenarnya memberikan win-win solution. Misalnya apakah pertandingan U20 ini bisa dihadiri tanpa timnas Israel? Bisa dicoret, seperti halnya FIFA, UEFA dulu mencoret Rusia karena agresi militer ke Ukraina, ungkapnya. Atau alternatif lainnya bisa dengan membuat co-host. Co-host ini, ya misalnya timnas Israel main di Singapura, yang lain main di Jakarta. Itu kan alternatif yang sudah diberikan oleh Pak Ganjar Pranowo, ujarnya. Lebih jauh, Guntur Romli menegaskan bahwa Ganjar Pranowo memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia sepak bola. Namun khusus persoalan Israel, ada konstitusi yang memang harus dijaga bersama-sama. Sementara, kata Guntur Romli, Ganjar Pranowo sendiri cukup kecewa dan sedih begitu mengetahui adanya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20.